di samping saya ada Ketua HIPMI Rotendao, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Kabupaten Rotendao, yakni Bapak Jeremy Bawana. Nah, di sini kami berdua akan sedikit ngobrol, berdiskusi terkait dengan salah satu masalah yang saat ini menjadi suatu masalah yang sangat serius di kalangan petani di Kabupaten Rotendao, yakni masalah terkait dengan pupuk. Yang dimana kita semua tahu bahwa jika tidak ada pupuk, tanaman-tanaman di kabupaten kita ini tentu tidak akan ada hasil yang positif. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, kami perlu tahu sedikit apa itu HIPMI, Pak Jim. Di awal saya mau sampaikan bahwa HIPMI itu adalah satu asosiasi yang membawahi para wirausaha muda. Oleh sebab itu, HIPMI itu kurang lebih singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di dalamnya kami terdiri dari pengusaha-pengusaha yang di umur produktif, baik itu yang startup atau yang sudah memiliki usaha. Semua tergabung di dalam asosiasi ini untuk diberdayakan sedemikian rupa supaya bisa mengambil peran sebagai partner strategis pemerintah di daerah untuk meningkatkan pembangunan maupun juga meningkatkan ekonomi di daerah. Ini dalam hal ini bahwa HIPMI akan berperan, bergabung, berkolaborasi dengan pemerintah mengatasi masalah-masalah perekonomian. Betul. Oke, kalau begitu terkait dengan masalah pupuk. Kami mendapat informasi bahwa beberapa waktu lalu pihak HIPMI telah mendatangkan produsen dari Jawa Timur untuk mendatangkan produk pupuk non subsidi. Betul. Yang dimana pupuk ini menurut dari pihak HIPMI sendiri ingin untuk membantu masyarakat petani di Kabupaten Rotendao. Apa yang menjadi latar belakang ini, Pak J? Informasi yang sebenarnya itu karena seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa HIPMI sendiri adalah partner strategisnya pemerintah dan sebagai salah satu stakeholder untuk membantu pembangunan di daerah, maka kami terpanggil untuk melihat masalah-masalah di daerah juga. Jadi salah satu masalah yang krusial di Rotendao ini adalah masalah kelangkaan pupuk. Sedangkan dari pertanian sendiri adalah salah satu sektor yang turut menentukan sektor-sektor lain di kabupaten. Artinya bahwa kalau sektor pertanian itu produktivitasnya meningkat, maka otomatis sektor yang lain mengikuti. Misalnya kalau kita mau genjot pariwisata di daerah, tetapi tidak ada komoditi dan makanan yang cukup dari sektor pertanian, mau dibawa kemana bisnis pariwisata ini? Oleh sebab itu, kami melihat bahwa masalah ini perlu dicarikan solusinya, dan sebagai catatan bahwa HIPMI ini berinisiatif sendiri untuk menggandeng pabrikan atau produsen pupuk. Kemudian kami datang menghampiri pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati sebagai sesepuh wilayah, untuk menyatakan kepedulian kami dan keinginan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemda untuk bisa memecahkan masalah ini. Terinisiatiflah untuk kami minta kepada produsen ini untuk bisa membantu masalah di Rote, dan dia melihat bahwa ini perlu untuk mendapat kepedulian, maka terjadilah hubungan ini. Dan kemudian kami minta restu kepada Pemda, dan puji Tuhan Mama Bupati adalah seorang pemimpin dengan mindset yang terbuka, dan secara perlahan-lahan akhirnya kami bisa memberanikan diri untuk menyediakan solusi dalam mengatasi masalah pertanian ini. Baik, oke. Terkait dengan kolaborasi HIPMI dan pihak penyedia produsen, Ya. yaitu pabrik pupuknya sendiri. Ya. Apa solusi yang ditawarkan? Pupuk seperti apa ini yang kira-kira menurut pihak HIPMI dapat mendongkrak produktivitas pertanian di Kabupaten Rotendao? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Selama ini kita tahu bahwa pupuk ini disubsidi secara nasional. Akan tetapi besaran subsidi itu presentasinya kurang lebih 30%. Sedangkan petani kita ini kan 100%, apalagi kita di Rote ini. Di Rote ini kurang lebih rata-rata mata pencarian dari penduduk Rote ini kan di bidang pertanian. Kita tidak bisa bicara lagi barang-barang produk industri ya.
Kalau barang-barang industri itu sudah pasti barang itu diproduksi dari Jawa. Kita punya lahan yang besar di kabupaten ini dan komoditi pertanian bisa diupayakan di sini. Tapi sekali lagi, bicara pupuk maka bicara barang industri. Barang itu hanya ada di Jawa diproduksinya. Bukan kita hanya bicara rote ya, tapi NTT secara umum itu belum mampu untuk memproduksi pupuk. Dan pupuk ini barang industri, dan ini kita bicara pupuk yang di jalur non subsidi. Karena ke depan ini pasti kuota subsidi terhadap pupuk ini juga seiring waktu akan menyesuaikan. Karena perlu kita tahu bahwa yang namanya subsidi itu definisinya adalah stimulus. Stimulus artinya pemerintah memberi dukungan lewat subsidi dan berharap lewat stimulus itu petani akan menjadi mandiri. Sehingga perlahan-lahan akan terlepas dari stimulus atau subsidi itu. Sebelum ini kan masyarakat ramai-ramai pakai bahan bakar subsidi. Tapi kemudian seiring kebijakan stimulus itu mulai berubah dan akhirnya saat ini masyarakat kok nampaknya menikmati juga BBM yang non subsidi. Bahkan hari ini kalau kita tanya semua masyarakat, mereka enjoy saja pakai barang yang non subsidi dan bahkan sebagian besar mereka kasih testimoni bahwa kami setelah pakai Pertamax dan Pertalite malah justru kendaraan kami lebih awet, lebih sehat. Tentu hal ini juga berlaku untuk stimulus dari pupuk ini. Apabila masyarakat sudah bisa kita edukasi, saluran distribusinya sudah diperbarui, tata niaganya sudah diperhatikan lebih baik dan tersedia barang ini di lapangan, maka otomatis masyarakat tidak akan lagi harus tergantung pada pupuk subsidi. Oleh sebab itu kami mencoba dari HIPMI sendiri untuk membuka jalur ini dan mudah-mudahan ini jadi jalan yang baik untuk kita kendala ke depan. Baik, terima kasih Pak Ketua ini. Terkait dengan pupuk yang akan didistribusikan oleh pihak HIPMI, pupuk seperti apa? Tujuannya apa? Keunggulannya apa produk ini? Ya, jadi mungkin saya dasari informasinya begini. Sebelum ini kan pupuk-pupuk yang berkembang di pasaran itu posisinya dengan saat yang berbeda itu biasa dijual terpisah. Itu salah satu strategi di bisnis pertanian. Sehingga masyarakat dituntut untuk membeli beberapa varian kan. Di pupuk subsidi juga ada menggunakan urea lalu NPK Ponska. Jadi ada dua varian pupuk yang dipakai. Tetapi kemudian kami setelah berkonsultasi dengan pabrikan dan memang di era sekarang ditemukan satu formulasi baru untuk dibuat pupuk NPK plus vitamin dan pembina tanah. Maksudnya begini, jadi dari beberapa varian pupuk itu dimixing jadi satu, digabung jadi satu untuk dibuat produk yang mau kita kasih di rote ini. Jadi tidak jual terpisah lagi. Tidak jual terpisah. Jadi kurang lebih bahasa sederhananya pupuk 4 sehat 5 sempurna lah. All in one ya, karbohidrat, beberapa saat lain yang diperlukan teristimewa. Yang paling utama itu vitamin dan pembina tanahnya itu. Karena selama ini kan banyak sekali penyakit yang terjadi di tanaman itu kadang-kala petani berpikir bahwa ini penyakit yang aneh-aneh. Padahal itu biasanya terjadi karena pH atau tingkat keasaman tanah itu mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Akhirnya muncul penyakit yang aneh-aneh di tanaman. Setelah kami belajar, sepertinya bahwa pupuk itu makanan dari tanaman, tetapi unsur paling utama dalam bertumbuh dan produktivitas tanaman itu ada di tanah. Nah, kalau tanah ini tidak dibenahi secara kimiawi, maka otomatis akan berdampak terhadap panen dan produktivitas. Nah, produk kita ini sudah mixing semua saat itu, jadi tidak perlu petani beli terpisah. Misalnya tidak ada tersedia pupuk subsidi yaitu urea dan Ponska dan sebagainya, cukup pakai pupuk kita ini, aplikasi cuma pupuk kita, tidak masalah. Kemarin sempat ada pertanyaan juga kalau misalnya subsidi masih ada, terus kita dapat kuota urea masa tidak dipakai kan sia-sia. Jawabannya bahwa silakan pakai urea yang disubsidi, aplikasinya 20%, 80% itu dari pupuk kita, tidak masalah. Jadi dikolaborasikan, bisa begitu. Tapi apabila memungkinkan dan mau dicas supaya tanaman itu full pupuk kita, tetap dia akan jadi dan produktivitasnya pasti lebih bagus.
saya tertarik untuk menanyakan sedikit hal ini terkait dengan pengaplikasiannya ini. Ya. 80% dari pupuk tersebut Ya. dan 20% dari pupuk subsidi. Ya. Apa itu tidak membahayakan tanaman? Sudah ada hasil uji labnya, Sudah ada kajiannya. sudah ada kajiannya, dan sebelum ini barang kita ini sudah didevelop di daerah Jawa, Jambi, Bengkulu, dan juga di daratan Kalimantan. Kalimantan, sawit. Ya, sudah diuji untuk beberapa jenis tanaman yang berbeda. Jadi fokusnya pupuk ini bukan hanya untuk tanaman padi, tetapi untuk hortikultura juga bisa pakai pupuk ini. Bisa. Saat sekarang ini kan modernisasi agribisnis pertanian ini sudah lebih ke pada musim-musim tertentu petani mengerjakan hortikultura. Ada juga petani-petani kita di Rote yang pada musim tertentu mereka kerja lombok atau bawang. Nah, ini pupuk kita sangat cocok untuk barang ini. Sangat cocok. Dan hasilnya memang sudah dibuktikan produktivitasnya berbeda. Jadi ada beberapa keunggulan yang mau kami sampaikan, yaitu saya contohkan ya, 1 hektar kalau misalnya petani kita biasanya butuh kurang lebih urea itu 2 karung, lalu Ponska itu 3-4 karung, berarti kurang lebih 6 karung, artinya satuan hitungannya sekitar 300 kg. Maka ketika pakai pupuk kami, yang pupuk non subsidi ini, cukup mereka gunakan 250-300 kg, artinya 4 karung saja ya, kurang lebih Untuk 1 hektar. untuk 1 hektar. Jadi Dibanding dengan pupuk subsidi, Ya. kita butuh berbagai jenis pupuk Ya. dengan ukuran takaran tersendiri. betul, tapi hasilnya maksimal. Itu keunggulannya. Dia menggunakan pupuk dengan takaran yang lebih sedikit, Lebih efisien, tetapi hasilnya lebih maksimal. lebih maksimal. Hasil panen itu bisa meningkat 20 sampai dengan 50%. Luar biasa. Ya. Jadi terkait dengan pupuk ini, saya menganggap ini merupakan satu terobosan yang sangat bagus untuk petani-petani kita di Rote. Karena kalau kita melihat keadaan di lapangan, kebanyakan petani kita dan hampir semuanya itu lebih menggantungkan nasib kepada pupuk subsidi. Tetapi mereka mungkin kurang mendapat edukasi pertanian yang cukup. Betul. Masyarakat petani lebih mengutamakan pupuk jenis urea, Ponska. Bahasa sederhananya pupuk merah dan putih. Ya. Hanya menggantungkan pada itu, sedangkan pupuk hitam atau ZA ini bahkan tidak diminati oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya kandungan dari pupuk ZA ini juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan hasil pertaniannya. Betul. Kalau kita hanya pakai pupuk urea dan Ponska, memang betul tanaman bertumbuh bagus, tetapi hasilnya belum tentu bagus. Betul. Nah, terkait dengan hal itu, kalau kita bandingkan dengan pupuk dari pihak HIPMI ini, ya, betul. saya rasa lebih bagus. Perbedaan yang signifikan. Karena pupuk yang dari HIPMI ini terlihat jelas bahwa semua unsur kandungan zat yang dibutuhkan Betul. bagi penyuburan tanaman itu sudah dimix, Sudah mix. dikolaborasi dalam satu produk. Ya. Jadi petani kita tidak perlu lagi susah untuk beli pupuk ureanya di mana, Betul. beli pupuk poskanya di mana, beli pupuk ZA-nya di mana. Mereka tidak perlu pusing lagi, Betul. ya kan? Kalau dibanding dengan Ya, ini, cukup beli satu produk kami dan cukup aplikasi. satu jenis Ya. saja, semuanya sudah ada di Betul. dalam ya, all in one, All in one. betul-betul. Apa harapan dari pihak HIPMI Rotendao untuk petani-petani kita di Rote? Jadi begini Pak Dani, pada dasarnya kami ini lebih kepada visi misi kami untuk terlibat langsung di dalam pembangunan daerah. Bagi kami ini salah satu langkah untuk membantu menuntaskan masalah di daerah ini. Karena jujur kemarin kami juga punya anggota HIPMI di beberapa kecamatan berbeda di Rote. Contoh dari Rote Barat, teman-teman di sana kami dapat data bahwa untuk makanan di sana, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk wisatawan di sana di beberapa villa itu mereka harus pasok dari Jawa dan Bali. Berarti bahwa tempat-tempat ini tidak percaya dengan hasil pertanian kita. Apa masalahnya? Lah justru itu tentang produktivitas dan quality. Ya, kualitas ini tidak terlepas daripada pupuk kan. Nah, oleh sebab itu harapan kami para petani ini punya komoditi atau produk-produk pertanian yang tidak hanya kuantitasnya tapi kualitasnya bisa dipakai. Sayangnya
Betul, sehingga untuk keperluan wisatawan di Dela baik buah sayuran tidak perlu dipasok lagi kan dari luar. Perlu diimpor dari luar. Bayangkan Pak, kita bicara industri, kita sudah beli barang dari Jawa. Komoditi lagi khususnya pertanian yang harusnya kita punya lahan yang luas di sini harus pasok juga dari Jawa. Kalau bisa makanan itu kan lokal lah. Betul. Nah ini salah satu persoalan sehingga harapan kami ini bisa masuk di sini. Kami sudah buat sistemnya. Sebagian kami duplikasi dari daerah lain dan sebagian kami inisiatif sendiri untuk buat sistemnya sehingga sobat-sobat HIPMI, orang-orang yang punya dedikasi untuk terpanggil membantu solusi dalam masalah pupuk ini, kami akan gabungkan sehingga ini akan mempermudah distribusi pupuk ke petani. Terus pemberdayaan ekonomi lebih jalan, para teman yang lain yang punya modal yang terbatas pun tetap kita follow up untuk masuk jadi pengecer atau agen yang mempermudah barang ini ke petani, tetap tidak meninggalkan ciri khas HIPMI yaitu dunia wirausaha. Kita tetap masuk untuk memberi manfaat kepada masyarakat dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, stok yang ready untuk masyarakat, tetapi tetap ada profit untuk ada profit. Betul. Jadi unsur wirausaha tetap jalan, tetapi lebih kepada visi misi organisasi HIPMI sendiri membantu pemerintah sebagai partner strategis untuk pembangunan dalam hal ini di sektor pertanian. Ya. Ternyata pihak HIPMI bukan hanya membantu petani, juga secara langsung turut membangkitkan semangat berwirausaha. Betul. Dari pihak-pihak pengusaha-pengusaha milenial atau pengusaha-pengusaha lokal atau UKM lokal di sini. Betul. Fokus utama HIPMI itu kan organisasi wirausaha. Tetapi konsen kami tidak hanya ada di bagaimana membangun bisnis itu, tetapi konsen kami lebih luas ke arah bagaimana kita pemberdayaan masyarakat ini bisa jalan. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga setelah pupuk ini kita bisa running, nanti ada beberapa produk solusi yang mungkin nanti akan kita share juga ke teman-teman HIPMI begitu Pak. Baik, jadi Pak Jeremy terkait dengan obrolan kita ini saya menilai ada beberapa keunggulan. Ya, yang pertama terkait dengan pupuk, di mana pupuk yang akan didistribusikan oleh pihak HIPMI sendiri adalah pupuk yang all in one. Pupuk all in one, betul. Semua saat yang dibutuhkan sudah ada dalam satu produk, Betul. tidak dijual secara terpisah-pisah seperti produsen lain yang akhirnya petani kita susah juga. Terkait dengan harga atau kemasan, seperti apa? Jadi tentu petani yang punya sawah sekian hektar berbeda dengan petani yang mungkin dia kerjakan sebagian kecil lahan saja, maka kebutuhannya pasti mengikuti luasan itu. Sehingga kami menyediakan pupuk dengan satuan kemasan 50 kg dan kemasan yang 25 kg. Kami punya strategi dan SOP yang akan kami terapkan dengan ketat sehingga harga itu seragam, tidak dimainkan oleh pengecer. Kalau pengecer melampaui SOP kami, maka kami akan berhentikan status keagenan. Tidak ada monopoli harga, tidak ada mainan harga di lapangan. Untuk range harga sendiri di awal ini yang kami tetapkan itu mungkin range-nya akan bergerak dari kisaran di atas 150.000 sampai dengan 300.000 tergantung kemasan. Kalau aplikasi pakai punya kita kan tidak perlu terlalu banyak untuk satu lahan. Baik, jadi selain dengan kemasan yang variatif, tapi harganya juga ekonomis. Betul. Dan hasilnya maksimal. Ya. Pak Jeremy ini sendiri juga adalah salah satu pengusaha homestay penginapan GG House yang letaknya tepat di pusat kota Baha. Yang datang berkunjung ke Pulau Rote jangan lupa mampir ke penginapan GG House ya. Saya sangat berterima kasih atas informasi, atas hal-hal baik yang telah disampaikan oleh Pak Jeremy sendiri. Semoga ini bisa menjadi suatu hasil yang bagus untuk masyarakat kita dan semoga HIPMI Rotendao semakin jaya. Terima kasih. HIPMI Rotendao, pengusaha pejuang pengusaha.